Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita bertemu lagi dalam pembelajaran fikih pertemuan yang ketiga. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, semoga sehat-sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini fikih bab makanan halal dan haram dengan KD 3.1 menganalisa ketentuan makanan halal dan haram dikonsumsi. Sedangkan indikator yang ingin kita capai adalah 1. Menganalisis ketentuan makanan yang halal dan makanan yang haram. 2. Memahami ketentuan makanan yang halal dan mana yang haram. Anak-anak, tentunya kalian sudah bisa membayangkan karena sudah tahu ya, walaupun belum kita pelajari contoh makanan yang halal. Coba contoh makanan yang haram apa saja? Coba yang haram. Kalau yang halal sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Sekarang beri satu contoh makanan yang haram yang kamu ketahui. Oke, bagus. Daging babi. Pasti kamu dapat menjelaskan kenapa babi itu diharamkan. Oke anak-anak, makanan dapat mempengaruhi kondisi fisik dan mental seseorang serta berpengaruh terhadap iman dan kualitas ibadahnya. Nah, anak-anak, begitu pentingnya masalah makanan ini hingga Allah sendiri menyebutkan mana saja makanan yang tidak boleh dikonsumsi atau haram dalam Al-Quran. Dan Rasulullah juga pernah bersabda, yaitu daging mana saja yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka neraka lebih pantas untuknya. Tentang makanan yang haram ini, Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mawqutatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akalas sabu'u illa ma dakkaitum wa ma tubiha 'alan nusubi wa antastaqsimu bil azlam dzalikum fisq. Artinya, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala. Dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam atau anak panah, karena itu suatu perbuatan fasik. Quran surat Al-Maidah ayat 3. Nah anak-anak, sekarang kita mengenal arti makanan yang haram. Kata makanan sendiri berasal dari kata makan, yang artinya aktivitas memasukkan sesuatu ke dalam tubuh yang bertujuan untuk menghilangkan rasa lapar. Apa cah? Makanan itu adalah sesuatu benda atau hal yang dimakan oleh manusia
kemudian dicerna dan diserap dalam tubuh untuk menghasilkan energi dan mendukung segala aktivitas kita. Kalian pergi ke sekolah tentunya kalau pas tidak puasa kan makan dulu. Nah, itu untuk apa? Agar kita mempunyai energi untuk beraktivitas. Oke, sekarang kata haram berasal dari kata dalam bahasa Arab yang artinya sesuatu yang dilarang. Nah, sekarang dari kata makanan dan haram dapat kita simpulkan bahwa makanan haram adalah makanan atau suatu benda yang haram dikonsumsi oleh manusia, terutama umat Islam, dan apabila tetap mengkonsumsinya maka ia berdosa. Itu tadi adalah arti dari makanan yang haram. Ingat-ingat nanti. Oke, selanjutnya macam-macam makanan haram. Macam-macam makanan haram ini nanti ada dua, yakni haram aini dan haram sababi. Makanan yang diharamkan agama yaitu makanan yang diharamkan di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Dan bila tidak terdapat petunjuk yang melarang, berarti hukumnya adalah halal. Nah, haramnya makanan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yaitu satu haram aini, nanti yang kedua namanya haram sababi. Sekarang haram aini dulu. Apa haram aini? Haram aini adalah hukum asal dari makanan itu sendiri memang sudah haram, ditinjau dari sifat bendanya, ya. Jadi zat atau benda itu memang haram. Contohnya daging babi, darah, bangkai. Nah, itu haram aini, memang zatnya itu memang haram. Nah, sekarang haram aini itu ada tiga. Haram karena sifatnya itu ada tiga. Karena sifat atau zatnya ada tiga, yakni satu berupa hewani. Apa? Yaitu haramnya sesuatu makanan yang berasal dari hewan, ya. Haram aini berupa hewani. Contohnya daging babi, anjing, ulat, buaya, darah hewan, nanah. Nah, itu haram aini berupa hewani. Sekarang haram aini berupa nabati atau tumbuhan, yakni haramnya makanan yang berasal dari tumbuhan. Contohnya kecubung, ya, pohon kecubung, kemudian pohon ganja, serta daun yang beracun. Itu haram aini berupa nabati atau tumbuhan. Yang ketiga, haram aini benda yang berasal dari perut bumi. Dan jika benda tersebut dimakan, akan mematikan atau membahayakan dirinya. Contohnya timah, aspal, dan lainnya. Nah, sekarang yang kedua adalah haram sababi. Siapa yang tahu apa arti haram sababi? Yaitu haram karena sebab. Hukum asal makanan itu sendiri adalah halal, tapi berubah menjadi haram karena adanya sebab yang menjadikan haramnya makanan tersebut, ya. Kalau haram aini tadi kan karena sifatnya memang haram, tapi kalau haram sababi ini bendanya awalnya halal tapi berubah menjadi haram karena adanya sebab. Contohnya daging sapi digoreng
dengan dicampur minyak babi. Nah, ini menjadi, kalau kita makan, maka daging sapi tersebut menjadi haram karena ada campurannya. Haram sababi dapat ditinjau dari hasil usaha yang tidak dihalalkan agama, yaitu 1. Makanan haram yang diperoleh dari usaha dengan cara yang zalim. Contohnya, mencuri, korupsi, menipu, merampok, dan lain-lain. Nah, ini hasil dari korupsi, uangnya misalkan, atau berupa makanan. Kalau uang kita belikan, itu makanan yang kita dapat adalah haram. Haramnya apa? Haram sababi, haram karena sebab memperolehnya. Oke, yang kedua, makanan haram yang diperoleh dari hasil judi, undian harapan, taruhan, menang judi, dan lain-lain. Nah, judi itu apa cah? Itu ya, undi nasib ya, hampir sama dengan undi harapan yang tidak tentu. Nanti mesti ada yang rugi dan ada yang untung. Maka makanan hasil uangnya misalkan hasil judi itu kalau dibelikan, maka hukumnya adalah haram sababi, haram karena sebab mencarinya. Oke. Yang ketiga, hasil haram dari penjualan makanan haram, seperti menjual daging babi, kemudian uangnya digunakan untuk membeli makanan. Nah, uang tersebut haram. Tentunya kalau dibelikan maka juga haram. Kemudian yang keempat, hasil haram dari membungakan uang riba, yaitu menggandakan uang. Uang hasil penggandaan itu haram hukumnya. Bisa memberi contoh kalian? Iya, misalkan meminjamkan uang 1.000, pinjam uang 1.000. Oke, boleh, tapi besok harus 1 minggu mengembalikan dengan 2.000. Nah, 1.000 tambahnya itu adalah hasil dari riba, maka hukumnya juga haram. Kita lanjutkan anak-anak. Sekarang ciri-ciri makanan yang haram. Apa saja ciri-cirinya? 1. Terdapat dalil yang melarang untuk memakannya, baik dalil itu dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi. Contohnya, kotor. Ini yang kedua ya, yang kedua, ciri makanan haram yang kedua adalah kotor, menjijikkan, mendatangkan mudarat, serta berbahaya bagi tubuh dan kesehatan. Ciri yang ketiga, makanan itu mengandung racun. Apa tadi yang mengandung racun contohnya? Ya, makanan campur dengan baygon misalkan itu ya. Yang keempat adalah makanan yang memabukkan. Tadi contohnya pohon ganja. Nah, itu kalau dimakan bisa memabukkan. Kemudian yang kelima adalah disembelih tanpa menyebut nama Allah, tanpa membaca basmalah, dan untuk tujuan tertentu, misalkan untuk sajen atau sesembahan, itu ya, itu haram hukumnya. Haramnya haram apa? Sababi. Tumpeng misalkan untuk sesaji, nah sebenarnya bahannya kan halal, tapi karena tujuannya salah maka menjadi haram. Haramnya disebut haram sababi. Oke, kita lanjut. Jenis-jenis makanan yang diharamkan. Apa saja? 1. Bangkai binatang, kecuali
bangkai ikan dan bangkai belalang. Nah, dua bangkai ini dihalalkan ya, semua bangkai itu haram kecuali bangkai ikan dan belalang, semua jenis ikan yang di laut. Seperti sabda Rasulullah SAW, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ani bani Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uhillat lana maitatani wa damani, fa ammal maitatani fal jaratu wal khutu wa amad damani fatihalu wal kabidu, akhrajaha Ahmad wa Ibnu Majah. Artinya dari Umar radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dihalalkan untuk kami dua bangkai, ya, uhillat lana maitatani, dan dua bangkai wadamani. Fa'amal maitatani, dan dua bangkai itu adalah faljaratu wal khutu, apa? Belalang dan bangkai ikan. Jadi bangkai belalang dan bangkai ikan. Sedangkan dua darah itu adalah hati dan jantung. Jadi dua bangkai yang halal hukumnya adalah apa? Bangkai ikan dan bangkai belalang. Sedangkan darah, sesuatu yang hukumnya halal, menyerupai darah tapi hukumnya halal, itu adalah hati dan jantung, hampir sama dengan darah. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Sekarang yang kedua adalah darah dari binatang halal maupun haram, meskipun sudah dimasak. Ya, darah binatang itu haram. Contohnya apa? Didih atau saren. Ya, nama lain dari didih itu saren. Mirip dengan daging hati atau limfa. Marus yaitu makanan yang asalnya darah haram. Ya, didih, saren, marus itu sama. Kemudian jenis makanan yang diharamkan yang ketiga adalah makanan yang buruk, menjijikkan atau najis. Contohnya apa? Apa anak-anak? Oke, kecoa. Kalian jijik enggak dengan kecoa? Enggak. Kemudian lalat, tikus, cacing, kutu, dan kalian bisa menyebutkan yang lain, nanti cari contohnya. Yang keempat, daging babi, karena termasuk di dalamnya ya kulit, tulang, dan semua bagian dari babi itu hukumnya haram. Dan babi ini jelas tadi sudah disebutkan dalam surat apa? Al-Maidah ayat 3. Berarti haramnya diharamkan oleh Allah dalam Al-Quran. Kemudian yang kelima adalah binatang yang disembelih tidak atas nama Allah. Tadi sudah contohnya untuk sesembahan dan sebagainya. Kemudian jenis yang diharamkan yang lain adalah yang keenam, makanan yang membahayakan, yaitu makanan yang mengandung racun, mengandung alkohol, dan makanan yang basi yang membahayakan tubuh. Nah, anak-anak, sudah kita pelajari makanan, jenis-jenis makanan yang haram. Maka kita sebagai seorang muslim hendaknya bisa menjauhi makanan yang haram. Bagaimana cara menjauhinya? Kalian harus tahu. Apa coba?
Nah, agar dapat menghindari makanan yang diharamkan, yang diperhatikan adalah 1. Tanamkan di dalam diri sikap tidak suka terhadap makanan yang haram. Kemudian yang kedua, hendaklah dipahami betul macam-macam makanan yang diharamkan itu apa. Tadi sudah kita pelajari. Yang ketiga, cara menghindarinya, jika terdapat keraguan terhadap makanan tersebut, hendaknya kamu tanyakanlah kepada ulama yang terdekat, orang tua kalian misalkan, kalau tidak tahu guru ngaji, Pak Yai, Pak Guru dan sebagainya. Oke? Yang keempat, bersikap hati-hati terhadap makanan yang telah diolah atau dalam kemasan. Biasanya ada label apa anak-anak kalau kalian beli makanan? Halal. Ya, ada labelnya halal. Yang kelima, caranya adalah tanamkan keyakinan di dalam diri bahwa makan sesuatu yang haram akan merusak dan membahayakan jiwa kita. Karena Allah itu melarang pasti ada mudaratnya dalam tubuh kita, tidak baik. Kemudian yang keenam adalah menjauhi pergaulan yang mengarah pada makanan yang haram. Misalkan kan ada ya anak muda yang bergerombol, sukanya minum-minum, jangan sampai kalian ikut atau mendekatinya. Oke, itu caranya. Ada 6 tadi. Kita lanjutkan. Tadi sudah tahu kalian bagaimana cara menjauhi makanan yang haram. Nah, tahukah kalian amalan dan ibadah yang telah dilakukan sungguh-sungguh dapat hilang begitu saja pahalanya, hanya karena pelakunya mengkonsumsi makanan yang haram. Nah, ini ada beberapa akibat yang akan dapat menimpa orang yang makan makanan haram. Apa akibatnya mengkonsumsi makanan haram? 1. Makanan haram akan merusak kesehatan. Apa yang dikonsumsi seseorang ke dalam perutnya memiliki hubungan sangat erat dengan kolbunya. Mengkonsumsi makanan haram akan merusak kolbu atau hati, menjadikannya tidak sehat. Yang kedua, doa tidak dikabulkan. Nah, karena makanan haram menghalangi terkabulnya doa dan diijabahi permohonan, maka kita hendaknya menghindari makanan yang haram. Kemudian yang ketiga, merusak amal-amal soleh. Akibatnya makanan yang haram itu bisa menyebabkan amal-amal ibadah tidak diberi pahala. Yang keempat, hina dan rendah hati. Nah, akibat mengkonsumsi makanan haram itu hina dan rendah. Mengkonsumsi makanan haram akan menjadikan hina dan rendah diri karena dia hidup di atas kezaliman terhadap orang lain, memakan harta mereka dan merampas hak-hak orang lain, sehingga hatinya menjadi hina dan jiwanya juga. Kemudian yang terakhir adalah menyebabkan keturunannya rusak. Nah, yakni makanan yang haram yang dikonsumsi seseorang untuk dirinya dan keluarganya akan menyebabkan keturunannya menjadi rusak agama dan akhlaknya. Allah tidak menjaga mereka sebagai hukuman atas perbuatan orang tua yang mengambil yang haram. Karena anak yang soleh, baik dan patuh menjadi pembahagia dan permata untuk orang tuanya. Allah telah mencabut
kebahagiaan ini dari hidupnya. Nah, itu tadi akibat mengkonsumsi makanan yang haram. Sekarang ada hikmah menghindari makanan yang haram. Dari beberapa makanan yang diharamkan oleh Allah, ada isyarat hikmah yang terkandung di dalamnya. Apa hikmah menghindari makanan yang haram? Antara lain 1, makanan yang memabukkan diharamkan karena di dalamnya mengandung zat etanol atau metanol yang bersifat racun, sehingga membahayakan kesehatan manusia, terutama merusak jaringan otak dan saraf. Kemudian yang kedua hikmahnya, diharamkannya babi. Kenapa? Karena di dalam babi mengandung cacing pita yang dapat tumbuh dalam lambung manusia dan akan merusak alat pencernaan. Itu. Jadi babi itu di dalam tubuhnya mengandung banyak cacing pita yang sulit untuk dihilangkan sehingga bisa merusak pencernaan manusia. Yang ketiga, diharamkan bangkai. Kenapa? Karena bangkai tersebut kemungkinan mengandung mikroba atau baksil yang akan meracuni dan merusak tubuh manusia. Hikmah yang keempat adalah makanan yang menjijikkan atau kotor itu diharamkan karena makanan tersebut dapat mengotori tubuh kita dan akan menjadi racun dalam tubuh yang akan mengganggu pertumbuhan jasmani dan rohani. Ini hikmah kita menghindari makanan yang haram. Dari keempat hikmah di atas dapat disimpulkan bahwa diharamkannya makanan oleh Allah merupakan salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada kita, kepada hambanya, kepada manusia. Dengan menghayati ketentuan Allah tersebut akan tumbuh kesadaran bahwa betapa kasih sayang Allah terhadap hambanya itu sangatlah besar. Oleh karena itu kita harus bersyukur. Nah, dari yang kita pelajari anak-anak, makanan halal dan haram yang telah kita pelajari itu ada mutiara hikmah yang tersimpan. Apa? 1. Dengan mengkonsumsi makanan halal, maka akan menjadi sehat, kuat, dan dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Mutiara yang kedua, tidak akan masuk surga, yaitu tubuh yang diberikan makanan dari sesuatu yang haram. Itu yang perlu kalian ingat. Yang ketiga adalah setiap yang dilarang oleh syara pasti ada bahayanya, dan meninggalkannya pasti ada faedahnya dan mendapatkan pahala. Nah, itu anak-anak, bab makanan halal dan haram telah kita pelajari. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Nanti akan Ibu beri rangkumannya sebelum penilaian harian ya. Kamu pelajari sendiri dalilnya. Yang bab makanan haram ini tolong surat Al-Maidah ayat 3 itu dibaca berulang-ulang hingga hampir hafal. Oke. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.